Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Prenjiner di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, obrolan Engineering. Pak Egi. Menyambung dari episode kita sebelumnya, gitu kan, mengenai kapasitor bank sudah dibahas mengenai perbedaan sistem, gitu kan, sistem auto, semi auto, manual. Okay. Nah, sekarang gini Pak Egi, pasti banyak teman-teman yang bertanya gitu kan ya. Fungsi kapasitor bank kemarin sudah kita jelaskan gitu kan. Terus dia bagaimana sih caranya kalau misalkan di gedung kita ini dayanya itu 1800 kVA. Berarti kan masih kVA. Oke. Daya semu. Oke. Terus? Nah, atau misalnya 1000 kVA lah gitu kan daya terpasang. Itu memerlukan kapasitor bank yang ukuran berapa. Terus cara menghitung kapasitor bank itu yang bagus itu seperti apa, gitu kan. Oke. Pak Egi bisa menjelaskan? Oke, mungkin lebih tepatnya bukan ukuran kapasitor bank ya, tapi lebih ke berapa kebutuhannya gitu ya, berapa kapar atau kPAR ya posisinya. Karena kalau berapa ukurannya ya ada yang kecil, ada yang gede, kaparnya beda-beda gitu ya. Ada yang kecil kaparnya gede, ada yang gede kaparnya kecil, kayak Pali kan. Ada yang badannya gede, badannya kecil, gitu kan. Egi kecil tapi gede. Gitu. Apanya ini yang gede ini? Dukungannya Pak Egi. Oke, jadi gini ya teman-teman, untuk menghitung itu udah pasti teman-teman harus tahu itu daya terpasangnya dulu. Nah, jadi teman-teman tinggal cek, misalkan tahu Pak, saya tahu daya terpasangnya dari mana? Biasanya dari total tagihan KWH itu bisa tahu juga. Jadi teman-teman biasanya ada selip KWH tagihan tuh tiap bulannya, di situ biasanya ada daya terpasangnya berapa. Atau kalau teman-teman nggak ada akses ke sana, teman-teman lari ke KWH meter. Biasanya nanti di setiap gedung itu ada namanya KWH meter. Di KWH meter nih teman-teman tinggal pijit aja. Ada tombol, tinggal pijit-pijit aja, nanti di situ ada daya terpasangnya berapa. Ya, udah gitu. Tahu lah. Itu juga bisa lah ya. Biasanya sudah diinformasikan lah kalau. Harusnya sudah, karena biasanya itu teman-teman baik itu teknisi, supervisor ataupun chief engineering, biasanya mereka itu melakukan pengecekan WBP sama LWBP setiap hari. WBP di sini waktu beban puncak dan LWBP di sini lepas waktu beban puncak. Keluar waktu beban puncak. Tapi ini nggak akan kita bahas dulu. Nah, cuman intinya teman-teman tahu daya terpasang dari mana, nah dari situ bisa gitu posisinya. Nah, misalkan ada yang bilang gini, misalkan Pak, kalau daya terpasangnya bagaimana trapo bisa nggak? Nggak bisa sebenarnya, nggak bisa jadi acuan karena posisinya bisa jadi trapo lebih besar daripada daya terpasang. Itu bisa jadi banyak kejadiannya. Contoh misalkan daya terpasang itu adalah 2180 kVA. Nah, traponya rata-rata dia pakai 2500 rata-rata gitu. Jadi tidak memungkinkan itu akan dianggap sama. Jadi kalau teman-teman daya terpasangnya salah, udah otomatis ngitungnya pun jadi salah gitu. Nah, itu si kapasitor disimpannya di mana Pak Egi sebenarnya? Nah, untuk kapasitor di sini tuh kalau bahasa Indonesianya biasanya disimpannya tuh pasti di PUTR. Yes. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu di LPMDP. Nah, ini mungkin balik ke batch pertama kita ya kemarin ya terkait LPMDP, PUTR dan lain-lain. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman itu adalah kenapa sih disimpannya di LPMDP? Kenapa sih nggak di LPSDP? Nah, sebenarnya mah kalau ngomongin ini tergantung dari posisi penempatan teman-teman. Kadang memang ada juga posisinya teman-teman simpan di SDP, tapi minusnya ketika teman-teman kasih di SDP, teman-teman harus kasih SDP lain. Kenapa? Karena biasanya MDP itu cuma satu. Jadi ada trapo, kubikel, trapo, MDP. Nggak ada MDP 2, MDP 3, MDP nggak ada. Nah, biasanya itu yang ada itu adalah SDP 1, SDP 2, SDP 3. Kalau teman-teman tadi simpannya di SDP 1, berarti SDP 2, SDP 3 harus dipasang juga. Betul. Gitu. Nah, berarti ini kan dipasangnya di MDP, gitu, atau PUTR gitu ya. Distribusi ya, di panel distribusi. Betul, karena di utamanya dulu, di main distribusi. Di mainnya. Kenapa? Karena supaya teman-teman nggak usah pasang lagi di anak-anaknya gitu. Tapi ada juga yang memang sistemnya itu memang covernya lebih kecil. Biasanya itu di suatu industri atau suatu manufaktur apapun itu, mereka pasang lagi kapasitor tambahan di panel-panelnya. Kenapa? Karena seolah-olah ini daya induktifnya lebih besar daripada areanya ini, contoh gitu. Ada juga yang seperti itu. Makanya sebenarnya tergantung dia tercapai atau tidak cost-nya. Karena kalau terlalu banyak juga satu jadi boros, kedua malah jadi balik bermasalah gitu posisinya. Karena
posisinya kapasitor di sini tadi sebelumnya kita sudah jelaskan adalah untuk memperbaiki daya semu. Jadi nggak usah banyak-banyak semunya ya gitu posisinya. Nah, kita lanjut ke rumus posisinya. Kalau kalau semu jangan banyak-banyak, jangan banyak makan gula. Semut itu namanya. Semut, gitu. Oke. Oke, Pak Egi, ini cara menghitung nih. Oke, kita Gimana cara sih? menghitungnya itu Cara menghitung kebutuhan kita kapasitor. ada QK atau bahasa saya mah ngomongnya Q kapasitor sama dengan QK itu apa sih? jadi Q di sini daya reaktif. Daya reaktif kapasitor. Jadi Q disingkat ya. Ya, QK di sini Q itu adalah daya reaktif, K-nya itu adalah kapasitor. Atau Q kapasitor, bebas lah terserah teman-teman mau ngomonginnya apa. Nah, sama dengan S dikali sin sudut 1 dikurangi sin sudut 2. Nah, sin cos. Enggak sin cos. Jadi memang ada sin, cos, tangen dan lain-lain ya. Tapi kalau ini ngomongnya sin. Kenapa? Karena ngomongin daya itu dia segitiga daya. Dia itu nyudut sistemnya posisinya. Nah, makanya sudut di sini sudutnya sudut sin sebenarnya. Jadi rumusnya QK. Nah, QK di sini Q-nya daya reaktif, K-nya kapasitor sama dengan S. S-nya daya semu. Daya semu tadi misalkan anggaplah berapa kPa pengennya misalkan 2500. 2500 kPa. Nah, kurung buka sin sudut 1 dikurangi sin sudut 2. Nah, yang dimaksud sin sudut 1 itu adalah sudut cos Pi awal. Cos Pi awal. Oke. Oke. Cos Pi awal berapa nih? Misalkan cos Pi awal 0,75. 0,75. Jadi misalkan teman-teman lihat di panel distribusinya displaynya 0,75 misalkan. Teman-teman pengen rubah ke berapa? Misalkan 0,95. Oke. Nah, jadi berarti kan sin sudut 1, tadi rumusnya kan sin sudut 1 dikurangi sin sudut 2. Berarti cos Pi 0,75 dikurangi cos Pi 0,95. Nah, tapi ini nggak bisa kita telan bulat-bulat. Cos ini kita harus ubah ke sin dulu, ada tabelnya. Jadi ketika misalkan nanti saya akan sematkan di komentar ya posisinya. Jadi cara-cara penghitungannya nanti kita cara menghitung ini rumus ini nanti kita akan tulis di kolom komentar. Betul, nanti termasuk tabelnya. Jadi karena posisinya kalau kita nggak pakai tabel mungkin agak kebingungan ya posisinya. Jadi ada tabelnya. Jadi misalkan kalau ngobrol gini teman-teman agak bingung juga Pak Egi. Dapatnya dari mana? Gitu. Nanti dilihat aja ya di kolom komentar teman-teman ya, jangan lupa. Yang jelas, teman-teman jangan telan mentah-mentah ketika cos 0,75 langsung dikurangi cos misalkan 0,95. Itu nggak bisa gitu. Jadi cos 0,75 di sini teman-teman harus rubah dulu ke sin gitu posisinya. Nah, sinnya itu kalau nggak salah itu sekitar 1,66 kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya saya juga harus perlu lihat nih. Saya lihat HP dulu nggak apa-apa ya, karena memang tabelnya ini saya juga bingung gitu ya posisinya. Nah, jadi saya coba lihat tabel dulu. Jadi teman-teman juga coba hitung bareng-bareng biar teman-teman juga mengerti. Karena kalau saya tiba-tiba dapat segitu, dapat dari mana gitu, kan bingung ya posisinya. Saya coba lihat. Kalau sin itu sudah menjadi rumusan tetap. Rumusan tetap. Jadi itu udah ada tabel khusus. Jadi saya juga takut ngasih tahu yang salah karena beda satu angka pun itu akan berpengaruh terhadap kapasitor. Jadi izin saya lihat tabel dulu. Nanti saya tabelnya akan sematkan di kolom komentar. Jadi posisinya nanti saya coba akan cari tabel sin ya posisinya. Bentar. Saya coba cari dulu. Saya dulu itu pernah ada posisinya itu. Jadi ya sebentar. Nah gini. Jadi kalau teman-teman nanti saya akan ada di tabel. Teman-teman itu cukup lihat tabelnya. Jadi pertama itu teman-teman lihat dulu sinnya berapa ya, atau cosnya berapa. Tadi cos awal 0,75. Teman-teman lihat di sini cari 0,75, ada 05, 07, 07 sekian. Nah, teman-teman cari 0,75. Jadi power faktornya 0,75 ya. Nah, posisi 0,75 ini tuh sinnya berapa? 0,614 ya. Ingat 0,614. Jadi teman-teman pakai kalkulatornya, buka di sini kalkulatornya. 0,614 gitu ya tadi ya. 0,6614. 0,6614 dikurangi. Nah, teman-teman balik lagi tadi 0,75. Enggak, kan pengennya ke 0,95 tadi. Karena 0,95 di sini 0,3122 ya. 0,3122 dikurangi
0,3122 sama dengan 0,3492 gitu ya, atau 0,349 gitu ya posisinya. Oke. Nah teman-teman kalau udah seperti ini mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal kalikan daya semunya berapa. Oke. Jadi posisinya teman-teman ingat-ingat ya. Daya semu itu adalah beban terpasang berarti ya. Daya terpasang. Daya terpasang itu masih KVA kan? KVA gitu. Jadi posisinya memang nggak usah kita ubah-ubah, nggak apa-apa dalam berarti bentuk KVA juga. Daya terpasang dikali tadi hasil perkalian 0,3492. Hasil pengurangan dari cos 0,75 dikurangi cos 0,95. Oke. Gitu posisinya ya. Oke. Gitu. Jadi coba dihitung jadi berapa? Kurang lebih tadi 2.500. 0,349. Daya terpasang 2.500. Daya terpasang 2.500 dikali hasil itu pengurangan 0,3492. Nah, berarti kebutuhannya itu adalah 873 kapar. Oke. Gitu. Ya, 873 kPAR. Itu adalah kebutuhan kapasitor bank yang harus dipasang. Yang harus dipenuhi untuk mencapai dari 0,75 ke 0,95. Nah, gitu. kalau sudah ketahuan kan daya kapasitor bank yang harus dipasang itu tadi sebesar 875 kPAR gitu kan. Nah, itu cara masangnya gimana? Apakah memang harus kita beli kapasitor yang sebesar itu atau memang kita bagi berapa step gitu kan? Terus per stepnya harus berapa kPAR? Nah, itu gimana cara itunya? Sebenarnya kalau ngomongin step ya, nanti tergantung dari sistem teman-teman yang ada di suatu gedungnya itu sendiri. Kalau teman-teman sistemnya masih pakai yang manual posisinya, teman-teman tinggal posisinya tambahkan satu kontaktor, satu kapasitor, satu kontaktor, satu kapasitor. Ketika tiba-tiba dia dia mau naikin secara kospinya, teman-teman tinggal pencet tombol, dia akan naik masing-masing. Itu manual. Tapi kalau teman-teman sistemnya auto mah kan sudah ada regulatornya. Ya, kalau ketika auto si beban kita ada setting ke regulator dulu, betul. Ya. Jadi kembali lagi tadi teman-teman tergantung dari properti teman-teman, karena kan saya juga nggak tahu nih di properti teman-teman tuh masih manual, semi atau auto gitu posisinya. Oke, berarti tadi hasil daripada penghitungan lagi yang daya terpasang 2.500 kPa gitu kan, dari tadi kapasitor bank yang harus dipasang ada 873 kPa. Nah, itu cara pembagiannya tuh gimana? Apakah per stepnya itu berapa? Gitu kan? Kalau misalkan pengen dibagi 10 step, berarti kan tinggal 873 dibagi 10 step. Ya, berarti 87 kaparan. Berarti 87 nah, KPR. Tapi ada nggak di lapangan 87 ada nggak yang 87 kapar gitu kan? Gitu. Berarti kan kalau misalkan, saya pengennya yang kapasitornya 50 kapar, ya berarti tinggal dibagi saja 873. Ya, 873 dibagi, misalkan teman-teman jadi 15 step, misalkan berarti 58. Nah, ini berarti 58 bisa pakai kapasitor yang berapa? Yang 60 kapar? Tergantung di lapangan sebenarnya. Saya jujur kurang tahu di lapangan itu dia itu ada yang 60 atau 65 karena biasanya tergantung merek juga ya. Tapi biasanya satuannya itu loncat per 20 biasanya. Tapi tergantung juga dari merek. Jadi misalkan dari 20 kapar, dia 40 kapar, 60 kapar, 80 kapar dan 100. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang memang merek itu per 15. Jadi dari 15, 30, 45, 65. Tergantung lah sebenarnya ya dari penyedia atau suppliernya, biasanya seperti itu. Ini tadi cara menghitung kita sudah bisa mengetahui lah kebutuhannya. Nanti teman-teman juga bisa lihat nanti bagaimana sih rumus cara menghitung besaran kapasitor kebutuhan KPAR gitu kan. Nah, selanjutnya Pak Egy, setelah kapasitor terpasang nih gitu kan, apakah masih perlu nggak kita untuk memonitoring gitu kan, untuk maintenance gitu kan, itu caranya seperti apa Pak? Kalau memonitoring udah pasti sih, baik itu dia manual, semi, auto tetap harus ada ya posisinya. Biasanya kalau saya itu kita ada namanya checklist panel biasanya. Jadi yang pertama kita lihat itu takutnya ketika dia on, kontaktornya tuh nggak masuk izin ya. Jadi kayak gini misalnya, ini kontaktor nih, dia tuh misalkan mau nyalain kontaktor 1,
mau manggil, tapi dia tuh kayak ada suara der gitu, kayak kotor si kontak koilnya tuh gitu posisinya. Nah ini berarti kan perlu kita maintain. Itu satu. Kedua, bisa jadi juga posisinya dari in ke out ini kan sebelum masuk kontaktor ini ada NFB biasanya di atasnya. Nah dari NFB ini kan ada kabel, bisa jadi lama kelamaan longgar karena kan dia posisinya cetak stop cetak stop cetak stop gitu. Jadi lama kelamaan karena ada getaran bisa jadi terjadi longgar gitu. Jadi untuk maintenance-nya baik yang manual, semi ataupun auto mengikuti checklist di LPM DP-nya biasanya ada gitu. Oke. Selanjutnya Pak Egi, tadi cara maintenance gitu kan. Ini kadang-kadang teman-teman juga Takut untuk operator, untuk teknisi gitu kan, mereka jarang sekali memaintain. mengetahui fungsi gitu kan, terus sistem yang terpasang ini gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang belajar gitu kan, nanti bisa bertanya gitu kan, Pak gimana sih cara instalasi gitu kan. Oh bisa. Nanti kita bisa sematkan juga wiringnya, itu bisa. Nah itu maksudnya, maksud saya itu nanti jangan lupa gitu kan, untuk tim nanti masukin. Nanti kita masukin instalasi. Jadi nanti nanti saya akan kasih paling yang tengah-tengah aja, yang sedang, jangan terlalu manual lah ya. Karena kalau manual itu gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal kalau di kontaktor itu nanti dia itu posisinya ada coil A1 A2. Kalau dia pakainya selektor, teman-teman tinggal ambil A1 A2 cetrek udah on langsung posisinya. Itu yang manual. Tapi kalau teman-teman pakainya push button, teman-teman harus pakai dulu di NO-nya. Jadi ada penguncian di 1314-nya untuk kontaktornya. Tapi kalau yang semi auto, nanti teman-teman itu akan ada display untuk kayak regulator, dalam artian di sini tuh lebih ke kayak program logic controlnya lah, di mana dia itu posisinya itu akan bisa memanggil sesuai dengan settingan kita atau setupan kita. Nanti cara settingnya atau apa nanti kita mungkin akan masuk ke arah sana gitu. Oke. Menarik sekali nih, menarik sekali teman-teman ya. Luar biasa penjelasan Pak Egi gitu kan. Ini kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti komen aja nggak apa-apa. Komen aja nggak apa-apa ya. Gitu. Sama kan. Mungkin satu lagi nih, teman-teman kadang ada yang suka bingungnya teh, makanya kenapa saya pakai tabel gini, karena ya saya to the point, saya tidak bisa menghafal dari mulai cost 0,5 berapa sinnya gitu ya, cost ini berapa, itu bullshit lah kalau kita bisa ngomong hafal itu semua, itu bullshit banget. Kadang-kadang nomor handphone sendiri juga harus berapa kali baru hafal gitu posisinya. Yang ingat itu adalah nomor telepon. Nah, itu mah beda lagi. Nah, jadi teman-teman gini, kalau teman-teman ada pertanyaan, Pak, itu kan kospinya udah ada tuh 0,75. Kita pemasangan baru loh, Pak, ini gedungnya misalkan. Nah, itu kita kospinya dimulai dari berapa, Pak? Gitu loh isinya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi gini, kadang-kadang kita dari PLN nih, kita nggak tahu nih kospi dari PLN itu berapa. Itu kan kalau misalkan PLN sudah memberikan kospi 0,85, kenapa kita harus pasang kapasitor? Betul nggak? Tergantung targetnya kemana. Kalau teman-teman asal 0,85 tapi teman-teman pengen 0,95 lebih mendekati sempurna, ya pakai kapasitor. Nggak ada masalah kenapa kita harus pasang gitu. Ya di sini kembali lagi makanya tergantung dari kitanya. Tapi rata-rata yang diberikan PLN itu berapa untuk kospi? Sebenarnya sih kalau untuk TR ya, untuk TR itu rata-rata di 0,8 sebenarnya ya, setahu saya gitu posisinya. Tapi kalau untuk TM itu sebenarnya mah dari pihak dari pihak PLN tidak memberikan bahwa ini kospinya 0, sekian, enggak gitu. Kenapa? Karena makanya di slip tagihan ada KPARH, di mana di situ kita diwajibkan untuk satu misalkan kita bisa menggunakan kapasitor juga di area kita, karena itu masuknya budgetnya ke kita gitu. Kayak kubikel punya kita, trafo punya kita, itu kan maintenance-nya di kita semua gitu. Itu aturan mainnya kan kayak kemarin yang sempat saya jawab, itu misalnya ketika 500 kVA ke atas wajib punya kubikel dan lain-lain. Itu sebenarnya punya aturan. Nah, cuman nih kalau teman-teman nggak tahu nih kapasitornya di teman-teman itu secara kospinya berapa sih gitu posisinya. Nah, teman-teman ambil nanti dari tabel tuh, ambil dari tabel paling rendah aja posisinya. Misalkan 0,5 misalkan ya. Nah, nanti teman-teman tinggal balik lagi ke sini. Ketika 0,5 itu, oh dia itu 0,5 itu di berapa sih tabelnya gitu. Nah saya juga mau lihat dulu nih ya. Ketika 0,5 dia posisinya di 0,866 dikurangi. Nah tadi pengennya berapa dikuranginya? Misalkan teman-teman pengennya nggak mau 95, pengen 99, saya mah sempurna banget gitu ya. Boleh, jadi dikurangi 0,1411.
hasil itu dikali daya terpasang udah beres. Beres. Itu tinggal dibagi step yang tadi dimaksud di sini itu adalah disesuaikan dengan tempat teman-teman juga. Kadang kan ada ruangnya terbatas nih panelnya. Oh, saya kalau dibagi 10 step dengan ukuran misalkan 20 sentian nggak cukup. Saya pengennya yang tinggi ke atas menjulang kan, ada yang lebar ke Ada yang samping, lebar, ada yang tinggi. Nah, ini sebenarnya nanti menyesuaikan dengan tempat teman-teman karena kan kita juga nggak bisa memaksakan kondisi panel keadaan seperti itu kan nggak mungkin ditumpuk ya. Kapasitor 1, 2, 3, 4, 5 nggak mungkin gitu posisinya. Jadi jangan malu, jangan sungkan karena menghitung itu mudah. Hanya kita perlu tahu aja caranya. Yang penting rumusnya aja kayak tadi QK sama dengan S, kurung buka sin sudut 1 dikurangi sin sudut 2. Sin sudut 1 di sini sama dengan cos pi awal dikurangi cos pi yang diinginkan atau cos pi akhir. Kurang lebih seperti itu untuk mencari cos pi gitu, teman-teman. Menarik sekali. Menarik. Luar Saya sampai lihat tabel-tabel, saya ingat lagi ini jadi ke tabel ya. Betul, karena kalau ilmu itu tidak digunakan itu pasti lupa. Benar. Ya, Pak Egy, sama gitu kan. Kalau misalkan kita sudah lupa dengan seseorang ya itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan harus ketemu lagi, baru ingat lagi. Emang gitu. Sama sekarang juga ya. Lama kita tidak menghitung seperti ini ya. Aslinya itu waktu zaman kuliah itu saya Iya, betul. Apa namanya, cara menghitung kapasitor bank. Masih ingat itu saya gitu kan, cara menghitung gitu kan daya segini gitu. Terus berbagai macam kendala nanti di lapangan itu seperti apa. Terus kita juga sebenarnya ketika mau memasang kapasitor bank itu harus diperhatikan dulu apakah banyak nggak yang apa namanya beban induktifnya gitu kan. Ada juga tadi Pak Egy dipasang di jaringan distribusi gitu kan ya, tadi di panel MDP-nya gitu kan. Tapi ada juga yang dipasangnya di SDP. Jadi kayak beban-beban motor yang memang banyak gitu kan di panel SDP, dia pasang juga. Jadi dikhususkan itu untuk area tertentu. Iya betul. Gitu. Tergantung. Terus jarang juga mereka menggunakan di area office gitu kan. Apabila office-nya luas gitu kan, banyak yang menggunakan komputer gitu kan. Itu kan tidak ada beban induktif gitu kan. Sekarang lampu sudah tidak ada lagi yang pakai balas. Walaupun masih ada sih. Sedikit lagi gitu masuk ke ramah lingkungan. Itu juga mengenai beban induktif juga sekarang diganti sama yang namanya LED. Nah, LED juga tidak serta-merta sempurna. Iya, gitu kan. Dia nanti ada yang namanya THD, Total Harmonic Distortion. Betul. Nah, itu juga menarik juga teman-teman. Nanti kita akan bahas juga mengenai THD ini. Apa itu THD gitu kan? Total Harmonic Distortion gitu kan, dalam kelistrikan itu ada satu sisi negatif, sisi positif gitu kan. Ketika kita menggunakan lampu yang menggunakan balas trafo, itu pasti harus menggunakan kapasitor. Gitu kan. Nah, ketika sudah diganti dengan yang namanya LED, itu si kapasitor tidak diperlukan, tapi efeknya itu untuk distortion, harmonic distortion itu sangat tinggi untuk LED. Ya, makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar dalam banget gitu ya, posisinya mau kita benar-benar jadi spesialis, ahli gitu ya, posisinya mau tidak mau mungkin nanti teman-teman juga punya yang namanya oskiloskop. Jadi oskiloskop itu dia itu nanti dia bisa mengetahui gelombangnya bagaimana, sinusoidal kah, longitudinalnya, banyak gitu. Ya gitu. Sinusnya gitu ya. Ya gitu. Masih ingat saya itu dulu waktu masih pakai jadi sudut X, Y gitu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ke arah sana sih udah banyak banget gitu. Tapi ya minimal teman-teman bisa lah gitu. Tapi Pak, bisa ada nggak misalkan nih rumus yang paling cepat, paling gampang, mudah diingat? Ada teman-teman. Jadi saya itu bikin yang namanya ilustrasi. Saya udah beberapa kali coba, tapi ini memang kita lebihin 50% kurang lebih. Jadi posisinya ketika kebutuhannya 100 kafar, jadi 150 kafar. Anggaplah sekitar 50% lah ya. Tapi ini cepat banget teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngapal, teman-teman nggak perlu lihat tabel. Caranya mudah. Teman-teman tinggal lihat tetap daya terpasangnya berapa, dikali 0,6. Udah. Mudah ya? Oh. Cuman gitu doang. Cuman gitu aja. Kali 0,6. Gitu. Pasti hasilnya itu adalah hasilnya nggak akan akurat, melebihi. Jadi lebih. Bagus nggak kalau lebih? Nah sebenarnya kan kalau kita sistemnya otomatis sebenarnya nggak ada masalah. Mau lebih, cuman kan minusnya di boros biaya gitu. Nah terkait ini pun juga
teman-teman ingat ya, saya juga ngomong di sini juga kenapa saya tadi pengen lihat laba dan lain-lain, karena memang harus ada acuan. Oke, acuannya apa nih? Jadi ada acuan Standarnya ya? standar untuk menentukan kapasitor Hmm. bank di sini tuh. Jadi kalau kita ngomongin engineering dalam artian listrik, biasanya kita itu ada acuan yang namanya PUIL, Oke, peraturan umum instalasi listrik. persyaratan umum Persyaratan umum instalasi listrik itu kan PUIL itu 2000. 2011. Nah, terus setelah PUIL kita ada lagi yang namanya IEE. Nah, ini kayak lebih ke kayak jurnal-jurnal lah posisinya tuh ya. International Electronic Engineering. Jadi posisinya di mana ini tuh ada sekumpulan engineer, misalkan se-ASEAN, misalkan ada dari Singapura, dari mana posisinya, dia melakukan uji riset itu secara bersamaan gitu posisinya. Makanya ada yang dibuat menjadi standar acuan. Ada juga yang disebut SPLN gitu. Posisi SPLN di sini ada standar instalasi kapasitor gitu. Di mana ya ini juga memang sudah diuji jadi oleh pihak salah satunya PLN gitu. Jadi tetap kita ketika melakukan sesuatu atau ketika kita ingin menghitung sesuatu, kita harus tahu acuannya kemana. Gitu. Oke, jadi teman-teman, menarik sekali gitu kan untuk kapasitor bank. Jadi cara pemasangan, cara menghitung besaran kapasitor, fungsi, sudah dibahas semua gitu kan. Terus juga sistemnya, kita juga harus tahu gitu kan landasannya kenapa bisa seperti itu. Kita tidak serta merta kita memberikan penjelasan kalau misalkan tidak ada acuan. Tidak ada acuannya, walaupun kita di sini hanya sekedar obrolan ya, tapi ya harus bermakna dan harus ada acuan yang jelas. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Egi. Kita sudah membahas mengenai kapasitor bank. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, teman-teman bisa komen kolom komentar. Kalau misalkan pengen ada yang kunjungan ke industrinya, boleh nanti kita nanti main ke teman-teman. Selamat mencoba hitungan yang tadi kita berikan, gitu kan. Kalau bingung-bingung komen aja nggak apa-apa, komen aja. Semakin banyak komen, semakin kalian pintar. Oke. Gitu. Oke, Pak Egi, terima kasih malam hari ini pembahasan mengenai kapasitor bank. Next, kita akan membahas mengenai obrolan-obrolan engineering yang lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kita, Obeng, Obrolan Engineering.